Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, buka Google Chrome. Buka Google Chrome. Dan kita klik di bagian Google Apps. Kemudian pilih Drive. Setelah itu kita akan membuat spreadsheet baru dengan cara klik kanan di tempat kosong dan klik spreadsheet. Atau kita bisa menggunakan spreadsheet yang telah ada. Untuk menginstal AutoCAD, kita akan mengklik pada bagian pengaya. Di sini sudah ada satu pengaya yang sudah saya install. Karena AutoCAD belum ada, maka kita klik pada bagian AutoCAD. Oke, di kotak telusur atau kotak pencarian kita isi dengan AutoCAD. Kemudian sistem akan mencari pengaya AutoCAD. Inilah pengaya AutoCAD yang ada. Kita tinggal mengklik, kemudian klik install. Oke, klik lanjutkan. Setelah itu AutoCAD akan meminta akun apa yang kita akan gunakan. Kita klik akun kita. Kemudian scroll ke bawah dan izinkan. Klik izinkan. Kita menunggu sampai sistem oke. Kita klik selesai dan tutup jendela pengayahnya. Oke, kita lihat bahwa kita klik pengayah sudah ada AutoCAD di dalamnya. Sudah ada dua, AutoCAD dan Flubaro. Oke, untuk membukanya kita tinggal mengklik open. Bagian kedua ini kita akan menyiapkan dokumen untuk template-nya. Pada bagian ini kita akan menggunakan Google Slide sebagai template-nya. Kita buat slide baru. Oke, kemudian layout-nya kita hilangkan dengan cara diklik kanan dan terapkan tata letak dan kita pilih yang kosong. Oke, setelah itu kita mengatur pengaturan halaman, jadi penyiapan halaman. Untuk mengatur ukuran kertas, kita pilih khusus, dan karena kita menggunakan kertas A4, maka ukuran kertas A4 adalah 21 kali 29,7 cm. Klik terapkan. Wah, ternyata terbalik. Kita membutuhkan yang landscape, sehingga kita penyiapan kembali dan kita tukar 29,7 kali 21. Oke, terapkan kembali. Oke, baik. Setelah itu kita akan memasukkan file template sertifikat kita. Bisa diupload dari komputer atau dari Google Drive, dari URL, dan dari kamera. Nah, ini adalah sertifikat template yang kita punya. Kita insert masuk ke dalam slide kita. Disesuaikan ukurannya agar pas dengan slide. Kita lihat bahwa ada beberapa data yang dibutuhkan untuk mengisi template ini. Ada data nama, ada NIP, ada jabatan, dan ada unit kerja. Oke, data inilah yang kita akan siapkan di Google Spreadsheet sebentar.
Berikutnya adalah membuat kotak teks untuk menuliskan nama. Jadi diawali dengan tanda kecil dari 2 kali, diketik 2 kali, kemudian diklik nama, dan tanda besar dari sebanyak 2 kali juga. Sesuaikan ukuran text box dengan template kita agar pas. Berikutnya kita pilih text box kembali untuk menuliskan nib dengan cara yang sama, tanda kecil 2 kali, kemudian klik ketik nib dan tanda besar 2 kali. Oke. Selain membuat text box yang baru, kita juga bisa mengcopy text box yang telah ada untuk digunakan pada file berikutnya. Tinggal diedit nama filenya, sesuaikan dengan file yang ada di spreadsheet. Pada bagian ketiga ini kita akan menggabungkan antara database dengan template. Sudah ada saya siapkan folder sertifikat dan Google Slide sertifikat sebagai template. Kita mengamati database kita, ada file email, ada file nama, ada file NIP, file jabatan, file unit kerja, dan file validasi. File validasi ini kita gunakan untuk menentukan siapa yang akan menerima sertifikat. Kemudian kita klik pengaya, kita klik kembali AutoCAD dan klik open. Oke, kita mulai dengan new job. Beri nama job kita, misalnya sertifikat. Klik next. Pilih template Google Slide dari Google Drive. Ini ada slide, klik select. Oke, sudah terdaftar, sertifikatnya sudah masuk, dan klik next. Tentukan pada sheet berapa database kita, hanya ada satu, yaitu sheet 1. Hanya ada satu sheet, yaitu sheet 1. Kemudian langsung terhubung antara jabatan dengan jabatan, NIP, unit kerja, semua langsung terhubung.
Ini langsung terhubung karena file yang kita buat di template persis sama dengan file yang kita buat di database. Oke. Ketika ada yang berbeda, tinggal dipilih, klik next. Nah, ini nama file dari sertifikat kita nantinya diberi nama apa? Contohnya adalah beri nama sertifikat, tanda kurang, diikuti oleh nama peserta. Maka harus ditulis seperti ini. Nanti ini akan berubah menjadi nama peserta. Setelah itu pilih tipe, kita pilih tipe PDF dan multi output. Multi output artinya setiap orang mempunyai satu file. Kalau single output, satu file untuk seluruhnya. Bagian kelima adalah memilih folder tempat penampungan sertifikat. Kita hapus yang ada. Kemudian kita pilih folder baru. Oke, ini adalah folder yang kita siapkan tadi. Pilih select. Oke, maka seluruh sertifikat nanti akan tersimpan di dalam folder sertifikat. Bagian ke-6 diabaikan saja, dilewati saja. Klik next. Di bagian ke-7 akan mengatur siapa saja yang akan menerima sertifikat itu. Oke, kita masukkan add condition, kemudian pilih validasi, dan pilih validasi bernilai ya. Artinya kalau validasi tidak bernilai ya, maka data itu tidak akan mendapatkan sertifikat. Lanjut. Nah, ini share dokumen, kita akan membagikan dokumen secara otomatis dengan email. Kita pilih ya, klik ya. Kemudian tetapkan tujuan email, alamat email untuk tujuan pengiriman. Pengiriman email tadi menggunakan field yang namanya email. Kemudian subjeknya. Misalnya sertifikat webinar. Ini bisa menyesuaikan. Kemudian isi emailnya, misalnya kepada yang terhormat Bapak Ibu, kemudian diikuti nama dari masing-masing peserta. Isi surat bisa menyesuaikan, kita bisa mendesain sendiri isi surat apa, bagaimana kalimatnya, itu bergantung kepada kebutuhan kita masing-masing. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian klik next. Nah, bagian terakhir adalah mengatur kapan autocrat bisa berjalan. Ada dua pilihan. Run on from trigger, artinya autocrat berjalan pada saat menerima data dari Google Form. Dan yang kedua, run on time trigger, artinya Google CRUD akan berjalan ketika di jam-jam tertentu. Karena kita akan menjalankan secara manual, maka keduanya kita pilih no. Nah, misalnya kalau kita pilih yes, nah ini akan terjadi seperti ini karena spreadsheet kita tidak terhubung dengan Google Form. Oke.
Jadi tidak bisa run from trigger. Oke, kita kembalikan ke no. Run on time trigger, kita pilih no juga, karena kalau pilih yes artinya akan jalan di jam-jam tertentu. Jadi keduanya kita pilih no. Kemudian save. Nah, inilah trigger autocorrect kita. Pada bagian ini kita masih bisa mengeditnya jika masih ada perbaikan-perbaikan. Oke. Klik tutup. Untuk menjalankan autocorrect kita open kembali. Jika masih ada perbaikan, kita bisa mengklik edit job untuk memperbaiki, atau kita klik run job untuk mengeksekusi sertifikat yang ada. Sedang berlangsung eksekusi. Hanya 5 data yang akan dibuatkan sertifikat. Di sini kita punya 6 data, tapi satu data bernilai validasi bernilai tidak, sehingga keseluruhan hanya 5 data yang akan dibuatkan sertifikat. Ditunggu sampai seluruh data terbentuk. Ini sudah ada 2. Di bagian belakang kita sudah lihat ada 3 sekarang. Ya, sudah selesai. Semua sertifikat sudah terbentuk. Kita tutup saja jendela autocorrect-nya. Dilihat bahwa untuk validasi bernilai tidak akan tergenerate sertifikatnya. Coba dilihat di folder sertifikat, ini ada 5 sertifikat dengan nama yang telah ditetapkan tadi. Namanya sesuai dengan nama masing-masing peserta. Nah, ini sertifikat yang telah berisi data. Data akan masuk sesuai dengan database yang kita punya. Nah, baik, cukup sekian tutorial autocorrect kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.